Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khutbah pada kali yang singkat ini Al-Khatib Ta'if akan mengangkat sebuah khutbah yang singkat yang berjudul Setiap Kita Adalah Pemimpin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari-hari yang sangat menegangkan. Hari yang disebut dengan pesta demokrasi, yang rasanya bukan hanya memilih pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia, tapi seakan-akan memilih pemimpin untuk seluruh umat manusia. Begitu hebohnya dunia, begitu ditegangkan sosial media pada hari ini. Siapa kira-kira yang akan muncul menjadi pemimpin negara ini? Kita doa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah berikan pemimpin yang terbaik di antara yang baik dari antara anak bangsa Indonesia, sehingga dapat membawa umat, bila khusus umat Islam di negara ini dan seluruh anggota negara Republik Indonesia yang tinggal di wilayah negara ini dalam kondisi tentram, nyamar, makmur dan maju, dan disegani juga oleh dunia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya pemimpin itu apa sih dalam Islam, dan siapakah pemimpin itu? Jika kita melihat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kepemimpinan itu merupakan tanggung jawab yang besar, yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap kita, pada setiap pemimpin. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa rabbika lanas'alanna ajma'in bima kanu ya'malun." Allah mengatakan, dan maka demi Tuhanmu kami benar-benar akan menanyakan, minta pertanggungjawaban kepada mereka semua, yakni pada orang-orang yang telah berikan tanggung jawab di dunia, bil khusus tanggung jawab kepemimpinan, bima kanu ya'malun, dengan apa yang telah mereka lakukan, dengan apa yang telah mereka kerjakan, bakti apa yang telah mereka curahkan ketika mereka diberikan kesempatan memegang tampuk pimpinan, baik yang skala kecil atau yang berskala besar. Maka setiap kita ma'asyiral muslimin akan merasakan kelak akan datang waktunya setiap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang tidak bermanfaat harta kita, jabatan kita, kecuali kita jika menjalankan tanggung jawab jabatan itu semata-mata mencari ridha Allah, semata-mata untuk kemaslahatan rakyatnya, bangsanya, serta agamanya. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menerangkan bahwa ternyata setiap kita itu adalah pemimpin. Di antara tafsir khalifah, sebagian ahli tafsir menerjemahkan sebagai pemimpin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30, "Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah hai Muhammad, ingatlah orang-orang yang membaca Al-Quran, ingatlah kaum muslimin. Id qala rabbuk, ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, berfirman kepada hamba-hamba Allah yang bernama malaikat, inni ja'ilun fil ardi, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Awalnya para malaikat protes, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rabb, kau ingin jadikan lagi pemimpin-pemimpin, makhluk-makhluk yang akan merusak muka bumi dan saling menumpahkan darah. Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Aku tahu ilmunya, mana yang terbaik dan yang tidak terbaik, dan engkau tidak mengetahui hal tersebut. Karena inilah perkara gaib, la ya'lamu ghaiba illahu. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa ja'alnakum khalaifa fil ard a ilahum ma'allah. Allah mengatakan, kami jadikan kalian itu pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. A ilahun ma'allah, adakah ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qalilam ma tadhakkarun, tetapi sayang begitu sedikit orang-orang yang ingat dengan nikmat-nikmat dan tanggung jawab tersebut. Kemudian Allah juga mengatakan, summa ja'alnakum khalaifal fil ardi min ba'dihim,
kemudian kami jadikan mereka jadi manusia, pemimpin-pemimpin di muka bumi setelah pemimpin-pemimpin sebelum mereka. Dari 3 ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya, ma'asal muslimin, sidang Jumat rahimani rahimakallah, maka jelaslah bahwa setiap kita adalah pemimpin di muka bumi ini. Baik pemimpin yang berskala kecil, pemimpin untuk diri sendiri, bertanggung jawab atas nikmat mulut yang Allah berikan kepada kita. Sanggupkah kita menggunakan mulut ini untuk ketaatan kepada Allah, untuk diam dari perkara-perkara yang batil, untuk tidak menyebutkan hoax dan namimah yang dapat memecah belah umat Islam dan umat bangsa. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada nikmat tangan yang Allah berikan kepada kita. Engkau gunakan untuk apa, wahai hambaku? Allah akan menanyakan, nikmat kaki kemana kedua langkah ini kita langkahkan, ke tempat keridhaan Allah atau sebaliknya? Allah berikan nikmat, segala nikmat, yang dohir ataupun yang tidak dohir, yang batin. Ini semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin, maka setiap kita sesungguhnya adalah pemimpin. Pemimpin yang berskala kecil, pemimpin untuk diri sendiri, atau pemimpin minimal untuk rumah tangga kita, untuk kelompok kita, untuk RT kita, untuk RW kita, untuk provinsi kita, bahkan pemimpin yang paling tinggi, ini khilafatul uzama, kepemimpinan yang agung, sebagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, yaitu seorang presiden, yaitu seorang khalifah, atau khilafatus sughra, atau kepemimpinan yang kecil, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Semua itu kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadap Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Daud dan riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Sesungguhnya kalian wahai manusia adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kalian pimpin atas rakyat yang diberikan oleh Allah kepada setiap kalian. Fal amiru, dan pemimpin, seorang pemimpin suatu kelompok, pemimpin satu wilayah, pemimpin satu negara, dia bertanggung jawab atas rakyatnya yang dipimpin. Apakah diperhatikan urusan keperluan ekonominya, urusan kesehatannya, urusan agamanya, dan urusan-urusan yang lain ataupun tidak? Semua kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang saya sampaikan yang merupakan catatan sejarah. Tanggung jawab seorang pemimpin bukan hanya ngurusin bensin naik atau tidak naik, bahkan urusan jalan raya, ma'asyiral muslimin. Jika ada jalan yang rusak, kemudian karena kerusakan tersebut pemerintah yang bertanggung jawab tidak peduli dengannya, terjadi kecelakaan, ada kematian di situ, maka pemimpinnya yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketakutan Umar bin Khattab, manusia termulia nomor 2 setelah Anbiya dan Abu Bakar Siddiq. Setelah dilantik saja beliau menjadi seorang khalifah, beliau berkhutbah, beliau berpidato kenegaraan. Satu di antaranya adalah ketakutan beliau kepada Allah, rasa tanggung jawab dari dalam, karena dia raih jabatan itu, kepemimpinan tersebut, kedudukan yang tinggi tersebut bukan atas hawa nafsunya, tapi amanah dari rakyatnya yang sesungguhnya amanah dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya ada seekor anjing yang najis, subhanallah, terjatuh di salah satu jalan di pinggiran Sungai Efrat yang berada di Irak, terjatuh di satu lubang jalan tersebut dan mati, wallahi demi Allah, la Umar, maka Umar bin Khattab yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ma'asyiral muslimin, hewan yang najis, dalam fikih dikatakan najis mughaladah, najis anjing tersebut, bahkan memelihara anjing tanpa ada uzur, setiap harinya akan dikurangi 2 kirat. 2 kirat sama dengan 2 gunung Uhud yang paling besar di Madinah di zaman itu. Tetapi jika hewan ini, ma'asyiral muslimin, hewan ini pun beribadah kepada Allah, mati tanpa ada yang mempertanggungjawabkan sebab kelalaian seorang pemimpin, maka pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bayangkan ma'asyiral muslimin, jika ada seorang rakyat dari suatu wilayah, suatu negara mati karena kelaparan, asbab kelaparan, walaupun mati atas takdir Allah. Ada orang yang mati tidak bisa berobat ke dokter karena tidak punya fulus. Ada orang yang mati kehujanan kedinginan karena tidak punya rumah. Ada orang yang tidak sholat karena kebodohan tidak bisa masuk dalam suatu lembaga Islam karena begitu mahal pendidikannya.
ada orang yang kelaparan, dan seterusnya. Semua itu yang akan diminta pertanggungjawaban adalah seorang khalifah. Kan itulah Rasulullah pernah mengatakan dalam Sahih Bukhari, "Tahrisuna 'alal imarah, satakunu tahrisuna 'alal imarah." Akan datang satu masa nanti wahai manusia, kalian akan hirs, akan berlomba, akan saling mendapatkan kedudukan sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin di suatu negara. Akan datang masanya nanti. Nabi Muhammad SAW menyampaikan hampir 15 abad yang lalu, di mana di zaman itu para salaf mereka takut jika ingin dijadikan seorang pemimpin, akan lari, akan mengedepankan yang lain. Tapi Rasulullah mengatakan sesuatu yang mungkin di luar dugaan para sahabat, ternyata akan datang masanya di zamannya umat Nabi Muhammad SAW. Kelak akan datang suatu zaman tahrisuna ala imarah, di mana orang akan berebut, sangat bernafsu untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan itu. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, wa innaha yaumal qiyamati nadamatu, bahwasanya kedudukan itu wahai manusia pada hari kiamat nadamah, penyesalan. Dalam riwayat hizm wa nadamah, kehinaan dan penyesalan. Tapi manusia akan berebut. Kenapa manusia akan berebut? Mereka melihat fasilitas yang diberikan oleh negara, fasilitas yang diberikan oleh umat untuk dirinya, yang menjadi standar kemuliaan dalam hatinya, dalam pikirannya adalah pemimpin itu adalah orang yang paling sukses di negaranya, orang yang paling dihormati dan orang yang paling dimuliakan. Kalimatnya akan menjadi catatan, keputusannya akan menjadi peraturan. Karena itulah orang berebut mendapatkan kedudukan tersebut dengan segala caranya. Dalam riwayat yang lain dalam Bukhari juga Rasulullah mengatakan bahwa al-imaratu, imarah itu awaluha walaim, kedudukan itu pertama kali kita mendapatkannya adalah celaan, wa tsaniha nadamah, dan yang kedua adalah penyesalan. Subhanallah. Dan yang ketiga adabun alim, dan yang ketiga adalah adab yang pedih kelak pada hari kiamat. Illa, kecuali kata Rasulullah, man adala bihi, kecuali orang yang mampu berbuat adil ketika dia menjabat sebagai seorang pemimpin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah kepemimpinan menurut Islam. Ternyata setiap kita adalah pemimpin, baik yang berskala kecil atau yang berskala besar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, pemimpin dalam skala kecil setiap kita ditakdirkan oleh Allah. Terutama seorang laki-laki. Laki-laki ditakdirkan sebagai seorang pemimpin, karena laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, bagi ahli keluarganya. Tetapi ma'asyiral muslimin, ada sebagian hamba Allah yang Allah takdirkan, yang Allah siapkan menjadi pemimpin yang berskala besar. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dan Bukhari, ketika seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, seorang anak dari kesayangan Nabi Muhammad SAW, umur 17 tahun, disuruh memimpin pasukan yang sangat besar menghadapi Rawawi menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal pada pasukan tersebut terdapat kibarus sahabat, para pembesar-pembesar sahabat, sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal dalam perjuangan Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Khalid bin Walid dan seterusnya. Maka Zaid mendapat celaan dari sebagian kaum muslimin. Mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW dengan bertegas menyampaikan kepada kaum muslimin. Mereka terisir, kenapa Rasul mengangkat Usamah yang umurnya masih belasan. Beliau SAW bersabda, wa innahu la khaliqan lil amir, dalam riwayat wa innahu la khaliqan lil khilafah. Rasul mengatakan, kenapa ku angkat orang ini menjadi pemimpin bagi kalian ma'asyiral muslimin, dengan adanya kalian orang-orang yang besar, orang yang lebih berpengalaman. Rasulullah menjelaskan, karena dia, yakni Usamah bin Zaid, telah ditakdirkan oleh Allah, telah dilahirkan dari kedua ibunya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang khalifah. Ada ma'asyiral muslimin manusia-manusia yang dari semenjak kecil nampak mereka itu, yang dari kecil nampak jiwa sosialnya, nampak leadershipnya pada orang tersebut. Maka orang-orang beginilah yang punya jiwa, yang punya semangat, yang punya profesionalis, yang punya amanah, yang punya kemampuan fisiknya dan maknawinya. Maka mereka lah orang yang paling layak diangkat menjadi seorang pemimpin.
Tetapi ma'asal muslimin, tidak semua orang mampu untuk itu. Karena itulah dalam riwayat Muslim dalam hadis yang sahih, ketika seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, kibarus sahabat, orang yang awal-awal masuk Islam ketika Islam masih sedikit di Mekah, salah seorang pemimpin dalam sebuah kabilah atau tokoh di sebuah kabilah, ini Al-Ghifar, datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau dijadikan aku menjadi seorang pemimpin ya Rasul, padahal aku merasa mampu untuk itu ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, innaka dhaifun, engkau lemah. Ya, engkau kuat fisiknya, engkau terhormat di antara kaummu, engkau mampu ini dan itu, tapi engkau lemah, engkau tidak punya jiwa seorang pemimpin. Tahuilah, innaha yaumal qiyamati hizm wa nadama. Wahai Abu Dzar, ketahuilah, kenapa kau tidak takut, padahal imarah pemimpin itu, kepemimpinan itu adalah kehinaan dan penyesalan kelak pada hari kiamat. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal murri'atu wa bi'satil fatimatu. Rasulullah mengatakan, imarah itu, kepemimpinan itu diibaratkan adalah seenak-enak hidup itu adalah seperti orang yang baru menyusui. Orang yang masih menyusui, apapun yang diinginkan, cukup menangis, maka ibunya akan memenuhi segala hal yang diperlukan oleh si bayi tersebut. Lapar, menangis, akan dipenuhi. Kalau pup juga akan menangis, akan dibuang. Ketika dia pipis juga begitu. Apa saja yang diinginkan oleh seorang bayi, maka akan dipenuhi kebutuhannya. Dan Rasulullah menggambarkan, Allah memisalkan, permisalan seorang khalifah, seorang pemimpin adalah seperti bayi yang sedang menyusui. Maka kemana dia pergi akan diberikan fasilitas, kemana dia melangkah akan dihormati, akan disiapkan segala hal keluarnya. Bahkan dia batuk saja, maka seantero rakyatnya akan pusing dan bingung, memikirkan, mendoakan jangan sampai pemimpinnya batuk dan sakit. Begitulah kenikmatan ma'asal muslim. Karena itulah banyak orang melihat sisi ini, sehingga orang mau berebut untuk itu. Banyak orang melihat jika menjadi seorang pemimpin, maka akan melindungi bisnisnya yang hampir porak-poranda. Jika dia menjadi seorang pemimpin, maka kasus-kasus besar akan dapat diselamatkan dari KPA dan seterusnya. Orang melihat itu sehingga orang beribut untuknya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa bi'satil fatimah, tapi ingat wahai Abu Dzar, sejelek-jelek itu adalah bayi yang telah disapih. Karena tidak lagi disusui, tidak cukup dengan menangis, dia harus berusaha untuk makan, dia harus berusaha untuk minum dan seterusnya. Begitulah ma'asal muslimin, sejelek-jelek manusia adalah orang yang dilenserkan dari jabatan dan kepemimpinannya. Dia stres jika tidak ridho, biasa dihormati, biasa segala hal fasilitas disiapkan, tapi setelah dia dilenserkan, apalagi dengan cara yang tidak terhormat, maka dia berusaha sendiri. Dan itulah banyak orang yang jadi pemimpin berebut mempertahankan kepemimpinannya agar tidak lengser. Kenapa? Mengingat hal seperti itu sangat pedih dan sangat menyakitkan. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita daripada kepemimpinan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Bukhari juga meriwayatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Rasulullah mengatakan ketika Abu Dzar meminta jabatan, dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar innaka dhaif. Wahai Abu Dzar, engkau orang yang lemah, tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak semua orang mampu, walaupun Anda seorang pedagang, Anda seorang arsitek, Anda seorang tukang mebel, tapi tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. Wa inilah uhibbulak, sesungguhnya aku mencintaimu wahai Abu Dzar. Ma uhibbu li nafsi, sebagaimana aku mencintai diriku sendiri, maka aku nasihatkan jangan engkau mencoba-coba mengambil jabatan dan kepemimpinannya. Kenapa? Tanggung jawabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi memasukkan dua hadis ini dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di bawah bab larangan meminta jabatan dan kepemimpinan.
dan anjuran meninggalkan dunia kecuali bagi orang-orang yang mampu untuk mengambilnya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, al-aslu, asal meminta jabatan tidak dibolehkan. Tetapi ulama mengecualikan boleh dengan pengecualian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam ketika Mesir sedang hampir tertimpa paceklik. Maka Yusuf alaihi salatu wasalam, seorang nabi dan seorang rasul, berkata pada sang raja, qala ja'alni ala khazainil ard wa inni la hafidun alim. Wahai raja, jadikan aku bendahara, jadikan aku menteri perekonomian di negaramu, karena sesungguhnya aku orang yang alimun, yang mengetahui, karena aku seorang nabi, dapat wahyu dari Allah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah hafiz, dan aku adalah orang yang mampu menjaga yang amanah. Ayat ini ma'asyiral muslimin, para ulama mengatakan ini dalil diperbolehkan meminta jabatan dengan catatan. Yang pertama, dia orang yang mampu. Ketika dia melihat negara hampir runtuh, negara hampir rusak, hampir bubar, karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak mampu, bahkan dipimpin oleh boneka-boneka orang-orang yang ada di sekitarnya, maka orang yang merasa mampu boleh menunjukkan dirinya, minta untuk dipilih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang amanah, hafizun, orang yang mampu menjaga amanah. Apa di antara ciri orang menjaga amanah? Dia diniatkan bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari kesempatan jabatan, bukan sebagai ghanimah untuk mengumpulkan harta dan pengaruhnya untuk tujuh keturunan, bukan, tapi semata-mata memperjuangkan, bahkan mengorbankan hartanya, kalau perlu mengorbankan nyawanya. Biasanya cirinya dia tidak akan mengambil gajinya, dia akan menyedekahkan kepada bangsa dan rakyatnya. Orang-orang yang seperti inilah ciri-ciri orang yang amanah. Maka mereka lah yang berhak untuk dipilih menjadi seorang pemimpin untuk suatu negara yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimanallah. Terakhir, kisah dari para salaf, bagaimana mereka menjaga amanah dalam kepemimpinannya. Kita kenal Umar bin Abdul Aziz. Diriwayatkan ketika beliau yang langsung membagikan sedekah minyak wangi kepada orang-orang yang memerlukan. Ketika beliau menakar, beliau menyumpel hidungnya dengan kapas. Maka seseorang bertanya, ya khalifah, wahai pemimpin orang-orang muslim, orang-orang mukmin, kenapa anda menyumpel sendiri, menyumpel kedua hidungmu, lubang hidungmu? Dia katakan, aku takut kalau nanti aku dihisap oleh Allah Ta'ala, karena aku mencium bau wangi yang bukan kewajibanku, yang bukan hakku, bukan milikku, ini milik rakyatku. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, mencium bau tidak bisa, tidak. Tapi begitu takut dan waroknya seorang pemimpin, bahkan menyumpel dua lubang hidungnya agar tidak mencium bau wangi yang milik rakyatnya. Beliau juga setiap malam kalau tidur tidak pernah menyalakan lampu. Kalau di rumahnya gelap, maka ditanya, kenapa ya al-mu'minin tidak nampak lampu di rumahmu? Engkau adalah pemimpin khalifah kaum muslimin yang sangat ditakuti oleh manusia. Bahkan di zaman itu orang mencari orang-orang yang berhak menerima zakat tidak ditemukan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, karena sesungguhnya fasilitas lampu yang diberikan oleh negara adalah untuk mengurusi umat, sedangkan ketika aku di rumahku, ini urusan pribadiku. Ma'asyiral muslimin, inilah puncak kewaraan seorang khalifah yang pernah muncul, yang pernah dilahirkan oleh Islam. Semoga Allah berikan di negara yang kaya raya, yang sangat besar ini, seorang pemimpin yang warok, yang takut kepada Allah, yang takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa bangsa dan umatnya kepada Allah, menjadikan bangsa dan negaranya sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera batinnya dan dohirnya, agamanya, dunianya. Amin amin ya rabbal alamin.